Jadi di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita bakal masuk ke sisi atau bagian back end ya. Ini mulai seru nih teman-teman. Nah, saya bakal ngejelasin ya. Jadi apa aja yang bakal kita buat nanti. Yang pertama pasti kita bakal ngedesain database-nya. Tapi saya nggak bakal ngedesain itu dari nol karena saya udah siapin desainnya. Nanti bakal saya jelasin. Kemudian kita bakal mencoba untuk membuat sebuah file yang intinya gunanya adalah untuk membuat kode PHP kita itu terkoneksi dengan database yang ada di MySQL. Dan terakhir, nggak terakhir juga sih, itu kita bakal mengcode setiap modul atau setiap page yang sudah kita buat. Kayaknya bakal makan waktu yang cukup banyak di bagian sini karena modulnya nggak satu dan case-nya bisa unik tergantung fitur yang mau kita buat. Oke? Nah, sekarang kita bakal ngedesain database-nya dulu, dan untungnya saya udah buatin desain database-nya. Jadi kita bisa fokus ke production ya. Jadi di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah table di sini. Yang pertama itu adalah table user, yang di sini kalian mungkin sudah familiar dimana kita bakal menyimpan data-data user seperti email, kemudian ada full name atau username dan password. Ini salah ya. Ini harusnya password ya. Lalu kita juga punya tabel status yang dimana disitu menyimpan siapa sih user yang mengupdate status tersebut gitu ya, dan statusnya apa sih gitu. Terus ada tabel like, jadi kita bisa ngedisplay berapa jumlah like yang kita dapat dari status kita gitu ya. Dan kita juga punya tabel comment yang pastinya bakal digunakan untuk fitur comment. So ketika kalian udah buat status, kemudian orang lain bisa lihat dan orang lain bisa komentar gitu ya. Terakhir kita juga punya table friend, yang artinya kita bakal punya sebuah feature untuk menambahkan pertemanan atau menolak pertemanan, sehingga status yang kita lihat di beranda kita itu kita bisa filter berdasarkan misalkan cuma yang berteman dengan kita doang. Oke, semoga cukup clear dan cukup jelas. Kalau kalian mau screenshot structure ini silahkan, boleh juga, tapi kalau kalian mau follow through dulu juga boleh ya. Oke, ini desain database-nya, tapi ini harus kita realisasikan ke dalam bentuk database MySQL, dan untuk membuat itu semua saya bakal pakai tool PHP MyAdmin. Saya bakal nyontohin sekitar 1 table, dan sisanya aku rasa kalian bisa lanjut sendiri ya. Atau kalau kalian bingung silahkan gunakan kolom komentar untuk saling bertanya-tanya. So, kita bakal buka PHP MyAdmin. Dan di sini saya pakai MAM lagi-lagi buat ingetin versi web server yang saya pakai di MacBook saya itu pakainya MEM server. Kalian juga bisa pakai XMPP dan sejenisnya gitu ya. Di sini saya mau buat database baru aja, misalkan social network gitu ya. Kemudian saya create. Saya bakal memulai dari table user karena ini yang paling esensial dan terkait dengan semua table lainnya. Saya beri nama user dan saya bakal punya sekitar 1, 2, 3, 4 kolom. Ini nanti jadi password ya. So ini tetap 4. Go. Ini bakal jadi ID. Oh, harusnya saya punya 5 kolom ya. Sorry. Tambah 1 lagi berarti. Jadi saya punya 5. Ini ID, dan ini saya buat menjadi auto increment supaya dia otomatis menambah. Dan berikutnya saya bakal buat username, lalu ini saya jadikan varchar ya, mungkin tingginya 100 juga cukup. Dan saya bakal punya email, lalu saya punya password, email pun bakal varchar yang kita bisa batasin cukup 100, password juga varchar 100 juga. Dan untuk create it itu kita bakal gunakan tipe data timestamp, yang artinya nanti bakal terfill otomatis setiap kali ada entry data baru. Oke, dan kita tinggal save dengan cara klik save. So ini table pertama kita sudah selesai. Berikutnya kita bakal buat untuk bagian friend. Oke, kita bakal ke bagian database, artinya talk. Di sini saya mau tambah 1 table namanya friend. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom juga ya. 5. Sip, go. ID seperti biasa. Lalu ini saya buat jadi auto increment. Kemudian
kita juga bakal punya user ID gitu ya, jadi siapa sih usernya gitu. Dan ini saya bakal jadikan sebuah, ini bisa jadi 10 aja, sebuah indeks ya, supaya bisa direlasikan nantinya. Lalu juga ada friend ID, ini juga 10 cukup, dan saya bakal jadikan dia indeks supaya bisa direlasikan juga. Status saya buat enum karena kan di situ tipenya ada requested atau rejected atau udah di accept ya. So value-nya adalah requested. Kenapa pakai huruf kapital? Biar mudah nanti ketika membuat logika di PHP-nya. So ikutin dulu aja ya. Dan ada rejected, lalu accepted. Ini kita hapus. Go. Dan artinya kalau misalkan dia nambah pertemanan, defaultnya berarti apa? Defaultnya adalah requested. Kemudian created add, pakai timestamp lagi. Timestamp. Gini ya teman-teman, jadi kalau udah silahkan coba kita create. Oke, berikutnya tinggal table status, like, dan comment. Karena saya udah nyontohin 2 table, jadi bagian 3 table ini bakal saya percepat aja ya. Nah, ternyata teman-teman ada hal yang menarik ketika kita bikin table like, itu dia ngasih prompt peringatan kalau ternyata table dengan nama like itu nggak bisa kita pakai karena ini udah jadi keywordnya punya MySQL. So, artinya ini perlu kita rename menjadi mungkin like status ya. Like cat status gitu ya. So, kita save. Oke. Kita lanjut dengan table berikutnya. Oke, kita udah kelar untuk ngebuat 5 table di MySQL ya, di PHP admin maksudnya. Nah, kalau kita mau ngeliat desainnya, kita bisa ke bagian more, lalu designer, dan ini kita bisa ngeliat table-table kita yang udah dibuat itu strukturnya kayak gimana sih. Nah, kalau kalian ngikutin itu dengan betul, harusnya bentuk apa sih istilahnya, table kalian bakal kayak gini. So, kita udah kelar dengan step pertama, artinya kita bakal pergi ke step kedua, yaitu mengkoneksikan antara file PHP kita dengan database MySQL. Caranya gimana? Di sini saya bakal pakai functionnya punya MySQL. Jadi metodenya itu MySQL. Kalau dulu banget itu ada istilahnya MySQL doang. Nah, sintaksnya saya bakal nyontek aja dari W3 School, dan kalau kalian lupa juga kalian bisa nyontek dari sini ya. So, kita bakal bikin sebuah variable, kita bakal panggil kelas MySQL-nya, dan tinggal kita masukin aja parameter servernya apa, lalu username database-nya apa, lalu password database-nya apa, dan nama database-nya apa. Ya, kita coba aja. Artinya di bagian Sublime kita, saya mau buat sebuah file baru yang saya bakal beri nama menjadi database.php. Di sini saya bakal buat sebuah variable koneksi gitu ya. Dan saya bakal contek betul di sini pakai new MySQL. Ya, jadi yang pertama itu adalah servernya di mana, karena kita masih di localhost, jadi ini saya buat localhost. Kemudian username-nya kalau pakai mem atau kayak punya saya ini username-nya root. Terus passwordnya juga root. Tapi kalau kalian pakai XMPP misalnya ya, kayaknya nggak ada passwordnya deh. Jadi coba dicek aja ya, karena beda tiap web server. Lalu database yang saya gunakan adalah social network. Ya, social network. So, kita bakal coba apakah error atau enggak dengan menggunakan conditional if ini. Kalau dia tidak ada masalah, harusnya nggak ada error ya. Ini kita save aja, lalu kita coba buka dari browser. So, localhost
social misalnya, kemudian database.php, dan tara, nggak ada apapun yang terjadi, artinya database kita sudah berfungsi dengan baik. Nah, kalau kalian nggak percaya, coba aja nih database namanya kita salah-salahin. Terus kita save, maka ketika dijalankan hasilnya adalah seperti ini. Wow. Nah, artinya kode kita udah betul ya, udah terkoneksi dengan baik. Yap, semudah itu untuk mengkoneksikan antara file PHP ke bagian database MySQL. Next stepnya tentu bakal lebih challenging lagi.